Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Aminullah dan teman saya di samping saya ini Hafid Asrul dengan NIM saya sendiri 231427171 dan untuk teman saya NIM-nya 231427165. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi IoT yaitu di kelompok tanah di bidang monitoring. Baik. Komponen yang dipakai, yang pertama ESP8266, yang kedua ada sensor pH tanah, yang ketiga ada power supply, kemudian ada voltmeter, LCD 12C, ada panel box. ESP8266 adalah modul WiFi yang populer untuk proyek IoT. Berikut adalah spesifikasi dan fungsinya. Satu, microcontroller. Tergantung pada model, ESP8266 dapat memiliki microcontroller Tensilica Extensa 32 bit dengan clock hingga 160 MHz. Yang kedua, memori flash. Biasanya dilengkapi dengan memori flash internal yang digunakan untuk menyimpan program dan data. Ukuran bervariasi tergantung pada model. Kemudian RAM, Random Access Memory, memiliki RAM untuk eksekusi program dan penyimpanan data sementara. Kapasitasnya berkisar antara 32 KB hingga 128 KB. Yang keempat, WiFi. Mendukung standar WiFi 802.11b-G-N, memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Yang kelima, antena. Beberapa model sudah dilengkapi dengan antena onboard untuk memfasilitasi konektivitas WiFi. Yang keenam, GPIO, General Purpose Input Output, menyediakan pin-pin GPIO yang dapat diprogram untuk berbagai fungsi, termasuk pembacaan input dan kendali output. Yang ketujuh, UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, serial komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan ESP8266 dengan perangkat eksternal. Yang kedelapan, SPI, Serial Peripheral Interface, interface serial yang mendukung komunikasi dengan perangkat eksternal seperti sensor dan display. Yang kesembilan, 12C, Integrated Circuit, interface yang mendukung komunikasi dengan perangkat lain seperti sensor atau microcontroller lainnya. Yang ke-10, ADC, Analog to Digital Converter, memungkinkan ESP8266 untuk membaca sinyal analog berguna untuk membaca sensor analog. Yang kemudian ada sensor pH tanah. Yang pertama, elektroda pH. Komponen ini sensor pH yang berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Elektroda ini biasanya terbuat dari bahan khusus yang peka terhadap perubahan pH. Yang kedua, referensi elektroda. Memberikan referensi titik pH netral, memastikan ketelitian pengukuran pH. Yang ketiga, pelindung elektroda. Melindungi elektroda pH dari kerusakan fisik atau kimia yang bisa mempengaruhi kinerjanya. Yang keempat, konektor dan kabel. Menghubungkan sensor pH dengan perangkat pengukur atau pemantau, seringkali melalui kabel yang tahan air. Yang kelima, housing atau pelindung sensor. Melindungi sensor dari kondisi lingkungan yang buruk seperti kelembapan tinggi atau hujan. Fungsinya adalah untuk mengukur tingkat pH tanah yang penting untuk pertumbuhan tanah. Tanaman memiliki preferensi pH tertentu untuk penyerapan nutrisi yang optimal, sehingga sensor ini membantu petani atau penanam untuk mengatur kadar pH tanah sesuai kebutuhan tanaman. Yang berikutnya ada power supply. Yang pertama, transformator, merubah tegangan listrik dari sumber daya listrik utama ke tingkat yang sesuai untuk perangkat yang akan ditenagai. Yang kedua, jembatan dioda, rectifier, mengubah arus listrik bolak-balik menjadi arus searah dengan menggunakan dioda. Yang ketiga, kondensator penyaring, filter kapasitor, menyaring sinyal arus searah untuk menghilangkan gelombang gelembung atau influktuasi tegangan. Yang keempat, regulator tegangan, voltage regulator, mempertahankan tingkat tegangan keluaran pada nilai yang stabil, mencegah fluktuasi yang dapat merusak perangkat. Yang kelima, proteksi arus pendek, short circuit protection, melindungi power supply dan perangkat terhubung dari kerusakan akibat hubungan pendek. Yang keenam, proteksi overload protection, mencegah kerusakan akibat beban yang memiliki kapasitas maksimum power supply. Yang ketujuh, kipas pendingin, cooling fan,
memastikan suhu internal power supply tetap dalam batas aman dengan menghilangkan panas yang dihasilkan selama operasi. Yang kedelapan, indikator LED menunjukkan status operasional power supply seperti apakah power supply dalam keadaan hidup atau mati. Semua komponen ini bekerja sama untuk menyediakan tegangan listrik yang stabil dan aman untuk perangkat elektronik yang terhubung. Alat berikutnya ialah voltmeter. Yang pertama, skala atau rentang tegangan voltage range menunjukkan nilai tegangan yang dapat diukur oleh voltmeter. Contohnya rentang 0 sampai dengan 100 volt atau 0 sampai dengan 1000 volt. Yang kedua, akurasi. Tingkat ketepatan pengukuran voltmeter diukur dalam persentase atau nilai tertentu dari skala penuh. Yang ketiga, impedansi input impedance. Resistansi internal voltmeter terhadap arus listrik yang masuk. Impedansi tinggi menghindari pengaruh voltmeter pada sirkuit yang diukur. Yang keempat, resolusi. Kemampuan untuk membedakan perubahan kecil dalam tegangan dinyatakan dalam digit atau pecahan dalam satuan pengukuran. Yang kelima, ketahanan terhadap overload. Kemampuan voltmeter untuk menahan tegangan melebihi batas maksimumnya tanpa merusak alat. Yang keenam, tampilan display. Jenis dan ukuran tampilan yang digunakan seperti analog jarum atau digital. Fungsi komponen-komponen tersebut adalah untuk memberikan pengukuran tegangan yang akurat dan aman dalam berbagai kondisi penggunaan. Alat yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Monggo. 12C Integrated Circuit. 1. LCD Liquid Crystal Display, yaitu menampilkan informasi dalam bentuk teks atau karakter. 2. 12C Integrated Circuit adalah protokol komunikasi serial yang digunakan menghubungkan berbagai komponen dalam suatu rangkaian elektronik. Ketiga, komunikasi 12C SDA dan SCL menggunakan SDA, Serial Data Line, dan SCL, Serial Clock Line, untuk mentransfer data antara microcontroller dan LCD. Keempat, kontras dan kecerahan, mengatur tingkat kontras dan kecerahan tampilan LCD. 5. Backlight, penerangan belakang, menyediakan sumber cahaya untuk menerangi layar LCD. Keenam, driver IC, Integrated Circuit, yaitu mengontrol tampilan dan mengonversi data yang diterima dari microcontroller menjadi sinyal yang dapat ditampilkan di layar. Ketujuh, pemrosesan data dan konten display, melibatkan fungsi-fungsi seperti mengatur posisi kursor, menampilkan teks, dan mengganti karakter yang ditampilkan. Kedelapan, catu daya power supply, yaitu menyediakan daya untuk operasi LCD. Kesembilan, keypad interface, opsional jika mendukung dapat memiliki antarmuka untuk keypad untuk interaksi pengguna. 10. Alarm dan status indikator opsional. Jika mendukung bisa memiliki fitur seperti indikator status atau alarm. Pastikan untuk merujuk pada dokumentasi teknik spesifik dari LCD dan modul 12C yang digunakan untuk mendapatkan detail spesifik dan fungsionalitas untuk lebih mendalam. Panel box. 1. MCCB, model case circuit breaker, digunakan untuk melindungi sirkuit listrik dari arus lebih dan memutus jika terjadi gangguan. MCB, miniatur circuit breaker, yaitu mirip dengan MCCB namun ukurannya lebih kecil dari biasanya, digunakan untuk melindungi sirkuit individual. 3. ACB, air circuit breaker, jenis pemutus sirkuit yang bekerja dengan memutus arus listrik dalam udara. 4. Relay, digunakan untuk mengontrol operasi peralatan listrik atau sistem berdasarkan sinyal atau kondisi tertentu. 5. Busbar, sebagai jalur pengantar utama yang menghubungkan berbagai komponen dalam panel box. 6. Indikator dan meter, memberikan informasi tentang status dan parameter listrik seperti tegangan, arus, dan daya. Kontaktor, digunakan untuk mengendalikan beban listrik berat seperti motor atau peralatan besar lainnya. 8. Fuse, berfungsi sebagai pelindung sirkuit dengan cara memutus arus jika terjadi kelebihan beban.
Ke-9, terminal block, tempat penyambung kabel untuk mengatur aliran listrik. 10. Power supply, menyediakan daya untuk komponen-komponen elektronik dalam panel box. 11. PLC, Programmable Logic Controller, digunakan untuk mengontrol proses otomatis dan berbagai fungsi dalam sistem. Harap dicatat bahwa spesifikasi dan fungsionalitas dapat bervariasi tergantung pada jenis panel box dan kebutuhan sistem listrik tertentu. Cara kerja monitoring sensor tanah. Ke-1, sensor mendeteksi kelembapan tanah. Kedua, apabila tanah terdeteksi kering atau kelembapan kurang dari 50%, sensor akan mengirim sinyal kepada relay. Dan relay aktif akan menyalurkan tegangan dari power supply ke valve sehingga valve terbuka dan sprayer menyemburkan air. Ya, untuk denah tanah ini dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan ini diberikan dari atas juga ada denah tanahnya. Untuk implementasi dalam dunia nyata kita lakukan beda. Ini contoh gambar dari penyiraman bawah. Ini untuk penyiraman atas dan ini untuk supply box untuk menyimpan semua alat-alatnya. Ikan hiu makan nasi. Sekian dari saya dan terima kasih.